Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kisah Wali Songo Pupuh 13 yang berjudul Api yang Menyala. Kuda itu berderap sangat cepat, dipacu sepenuh tenaga. Mata penunggangnya menatap ke depan dengan nyalang. Ketercekaman menampak di wajahnya. Hanya orang yang mahir berkuda saja yang mampu memacu kuda sedemikian rupa. Beberapa gundukan tanah dilompatinya dengan gerakan aduhai. Punggung kudanya melentur, kaki-kakinya tatak menjejak setiap jengkal tanah. Bahkan beberapa jalan menikung pun bisa dilewatinya dengan indah. Cekatan dan tangkas, keringat menyimbahi sekujur badan kuda. Nafasnya berdengus-dengus, nyaris sama dengan napas penunggangnya. Ketika dia mendapati sebuah bangunan berpagar bambu, barulah laju kuda diperlambat. Dia sentakkan tali kekang, kudanya meringkik-ringkik. Lajunya melambat sedikit demi sedikit. Dua penjaga yang berdiri di depan pintu benteng terkejut melihat kehadirannya. "Buka pintu, cepat!" teriak penunggang kuda itu. Dua penjaga benteng cekatan membuka pintu. Kudanya langsung menerobos ke dalam. Banyak prajurit berada di dalam benteng. Perhatian mereka terusik oleh kedatangannya. Beberapa di antaranya menyongsongnya. Penunggang kuda itu melompat dengan sigap dari pelana. Kudanya diserahkan begitu saja kepada salah seorang yang menyambutnya. "Saya hendak menghadap Kanjeng Bekel," teriak orang yang baru datang. Melihat wajahnya yang bersungguh-sungguh dan panik, seseorang prajurit berlari cepat ke salah satu bangunan. Hanya butuh waktu sebentar, dia kemudian kembali. "Silahkan menghadap," kata prajurit itu kepada orang yang baru datang. Orang yang baru datang itu melangkah cepat, didampingi prajurit yang barusan masuk, menuju sebuah bangunan. Langkah mereka bergegas-gegas, semua mata memperhatikannya. Terbersit sebuah firasat yang tidak mengenakan di benak mereka semua. Kini dia telah berada di dalam bangunan yang dituju. Seseorang duduk bersila di sana. Segera dia bersimpuh dan menghaturkan sembah. "Hamba menghadap Kanjeng," tuturnya. "Masuklah." Orang itu berjalan setengah membungkuk, masuk ke dalam. Dalam jarak 1 tombak, dia menghaturkan sembah dan bersila. "Apa yang mau kamu sampaikan?" "Celaka, Kanjeng, celaka." Sang Bekel mengernyitkan dahi. "Di perbatasan Kertosono dan Demak, hamba melihat iring-iringan prajurit berkuda, ratusan jumlahnya." "Prajurit berkuda?" "Singgih, kira-kira 500-an. Mereka membawa umbul-umbul merah putih serta panji-panji Surya Majapahit." Terkejut Bekel itu mendengarnya. "Kamu tidak salah lihat?" "Singgih, hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri." Sang Bekel bangkit seketika. Dia menunjuk seseorang yang sedari tadi bersila di sampingnya, lalu berkata kepadanya, "Perintahkan seluruh prajurit berkumpul." Yang diperintahkan menghaturkan sembah, kemudian bangkit dan berjalan setengah berjongkok menuju pintu keluar. "Dan kamu," kata Bekel itu sembari menunjuk sosok lain, "segera kirimkan warta ini kepada Kakang Dampar. Pasukannya harus segera bergabung dengan pasukanku yang diperintahkan menghaturkan sembah dan berlalu sama seperti orang pertama yang diperintah. Berani-beraninya pasukan Daha memasuki perbatasan.
Sekali mereka menginjak Bojanegara, itu artinya perang pupuh. Di pelataran, kesibukan terjadi seketika. Prajurit berkuda berjajar-jajar dengan wajah tegang. Kini pelataran dipenuhi warna putih, warna kebesaran mereka. 1-2 orang membawa panji-panji bertuliskan huruf Arab. Sedang di tempat lain, di perbatasan Kertosono dan Bojonegoro yang masuk wilayah Demak, berderap-derap pasukan berkuda daha memacu kudanya. Mereka menjalankan kuda dengan pelan. Umbul-umbul merah putih berkibar-kibar dihembus angin. Bunyi kendang bertalu-talu. Seluruh warga perbatasan, baik di wilayah Kertosono maupun Bojonegoro, memilih untuk mengungsi menjauh dari kawasan perbatasan. Perang mungkin akan terjadi. Perang antara dua raja yang ingin menjadi orang yang paling berkuasa di tanah Jawa, ingin menjadi yang dipertuan, ingin menjadi maharaja. Perang antara dua bangsawan yang memiliki tetes darah yang sama, darah raja-raja Majapahit. Pasukan berkuda daha telah mendekati wilayah Demak. Tabuhan kendang makin menjadi-jadi. Teriakan-teriakan garang pun semakin kencang, memanaskan hati prajurit Demak yang bertugas menjaga perbatasan. Para prajurit yang terus mengamati dari tempat persembunyiannya. Mereka tidak berani keluar. Bala bantuan belum tiba, sementara jumlah musuh begitu banyak. Pada satu titik, pasukan daha berhenti. Mereka berhenti di tempat itu sampai pagi. Besok, ketika matahari mulai naik, mereka akan bergerak menyisir perbatasan, lalu berhenti untuk sehari berikutnya. Begitu seterusnya. Mereka sengaja menantang pasukan Demak. Mereka ingin tahu apakah pasukan Demak benar-benar berani mendatangi mereka. Jika nanti tidak ada tanda-tanda pasukan Demak menghadang, mereka akan memasuki wilayah Demak. Di ayun ombak lirih laut utara Jawa, sebuah jung merapat di pelabuhan Tandes. Beberapa penumpang yang sengaja ikut jung dagang itu keluar satu demi satu dan menginjakkan kaki ke daratan. Seseorang yang mengenakan jubah merah diiringi 5 orang lain tampak ikut turun. Matanya tajam mengamati pelabuhan Tandes yang kini semakin ramai dan makmur. Tandes telah berubah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Giri Kedaton dan dengan Susuhunan Giri sebagai sultannya. Sosok berjubah merah itu yang tak lain adalah Syekh Siti Jenar melangkahkan kakinya di tanah pasir, diikuti 5 santrinya. Kehadirannya cukup menyita perhatian beberapa orang. Ada beberapa orang yang mengenalinya. Mereka serta-merta menyongsongnya, mencium tangannya. Bergantian mereka mencium tangan ulama termasyhur itu. Bahkan kini, sebuah kereta kuda mendekat, menawarkan diri untuk mengantar Syekh Siti Jenar. Orang sepuh itu tidak menolaknya. Dia pun naik ke dalam kereta. 5 santrinya mengiringi di samping kiri dan kanan kereta dengan berjalan kaki. Rombongan kecil tersebut sontak menjadi perhatian di pelabuhan. Ada yang belum mengenalnya, ada pula yang telah mengenalnya. Laju kereta menjadi lambat di antara beberapa orang yang mencoba mendekat, yang hendak melihat sosok Syekh Siti Jenar, yang konon adalah manusia sakti, seorang waliullah, kekasih Allah. Di antara mereka terdengar kelisik yang menyatakan bahwa Syekh itu sejatinya bukan manusia, melainkan cacing tanah yang berubah menjadi manusia berkat sabdo Susuhunan Benang. Ya,
Itu terjadi ketika Syekh itu mencuri-curi dengar saat Kanjeng Benang membabarkan wejangan rahasia kepada Kanjeng Kalijaga. Iya, begitulah. Dia menyelusup ke dalam segenggam tanah liat yang sedianya mau digunakan untuk menambal perahu yang bocor. Baru berubah begitu saja setelah Kanjeng Benang menyabda cacing itu. Ah, mana ada cacing berubah jadi manusia, itu sihir. Perahunya bocor. Dengar, perahunya bocor. Lalu Kanjeng Benang mencari tanah liat untuk menambalnya. Tak taunya di dalam tanah itu ada cacing. Cacing itulah asal muasal orang itu. Hebat. Hentikan omong kosong kalian, mulut nelayan bodoh. Itu orang, mana mungkin cacing. Ada-ada saja. Waliullah itu sakti, kekasih Gusti Allah. Jangan sekali-kali bicara sembarangan. Kalau mereka lewat, omongan kalian akan jadi kenyataan. Kamu bisa kualat, makanya tutup saja mulutmu. Orang Jawa sekarang suka berkhayal. Cuih, mana ada zaman dulu cerita begini. Hei kamu orang mana? Pedalaman, kafir. Beberapa anak kecil berlari dan menggamit tangan biungnya, terbengong-bengong melihat sosok sepuh di dalam kereta kuda. Kereta mengarah ke Giri Kedaton, terseok-seok pada beberapa tempat karena masih banyak orang yang ingin melihat sosok Siti Jenar dari dekat, hingga akhirnya sampai juga mereka di Istana Giri Kedaton. Pasukan Demak yang ditempatkan di wilayah Bojonegoro berduyun-duyun menuju perbatasan. Dari kejauhan, pasukan Demak yang berseragam putih-putih tampak bagaikan serombongan burung bangau. Beberapa penduduk ketakutan melihat kedatangan mereka. Banyak yang bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Bahkan sudah ada yang mengungsi ke hutan-hutan. Mereka berderap-derap menuju timur. Panji-panji mereka berkelebat-kelebat seiring laju kuda. Jalanan yang mereka lewati penuh kepulan debu. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika sudah terlihat jajaran prajurit berkuda di perbatasan. Segera mereka menyentakkan tali kekang kuda masing-masing. Ringkikan kuda terdengar riuh rendah. Prajurit Demak segera menyusun barisan. Para prajurit berkuda yang baru tiba segera menyebar, mencari tempat mereka dalam barisan. Hiruk-pikuk suaranya, bentakan perintah terdengar di sana-sini. Semua sibuk menata diri. Tak butuh waktu lama, telah tercipta barisan pasukan putih-putih, berhadap-hadapan dengan pasukan yang sudah bersiap di depan sana. Pasukan yang memegang umbul-umbul merah putih. Jarak mereka sekitar 50 tombak. Di antara kedua pasukan membentang padang rumput. Peperangan mungkin akan segera pecah. Peperangan mungkin tak bisa dihindari. Dan padang rumput itu yang akan menjadi palagan. Kendang yang dibawa prajurit Daha ditabuh sekencang-kencangnya, menggelorakan semangat barisan mereka. Terasa sangat menantang, mencemooh, memanas-manaskan hati. Sebentar kemudian, sorak-sorai bernada tantangan dari prajurit Daha terdengar bergemuruh. Di pihak Demak melihat sorak-sorai tantangan, 3 pemimpin pasukan segera menjalankan kudanya saling bertemu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu dulu. Apa berani mereka memasuki wilayah kita? Benar, kita tunggu, sahut yang lain. Aku yang jadi senopatinya sekarang. Baik Kang, baik Kang. Perintahkan seluruh pasukan untuk bersiap dalam gelar Garuda Wiyuha. Jangan hunus senjata sebelum ada perintah dariku. 2 orang lain mengangguk dan segera memutar kuda. Mereka memacu kuda masing-masing dengan pelan. Tepat di depan barisan pasukan, mereka berteriak,
Garuda Wiyuha, Garuda Wiyuha. Riuh sekali suara pasukan Demak. Mereka berputar menempati tempat masing-masing, membentuk gelar Garuda Wiyuha. Begitu gelar tempur sudah terbentuk, terdengarlah teriakan keras, "Sedia! Jangan menyerang sebelum mereka menginjakkan kaki di wilayah kita. Tunggu perintah." Melihat pasukan Demak telah membentuk gelar tempur, prajurit Daha bersorak-sorak. Seorang prajurit pembawa umbul-umbul memacu kudanya di depan pasukan berkuda Daha, berkelebat-kelebat umbul-umbulnya. Setelah sampai di tepi barisan, prajurit itu memutar dan berbalik. Kini dia memacu kudanya ke arah yang berlawanan, sebuah pemandangan yang menantang dan meremehkan. Tidak cukup dengan satu putaran, prajurit itu kini kembali memacu kudanya, bukan di depan jajaran prajurit Daha, melainkan mengarah ke barisan pasukan Demak. Semua pasukan Demak mendelik, dada mereka terasa panas. Prajurit pembawa umbul-umbul itu sudah nyaris memasuki wilayah Demak. Tinggal beberapa jengkal lagi, dan tepat di titik perbatasan, prajurit itu memutar kuda, kembali menuju barisan. Sorak-sorai membahana dari pasukan Daha. Kini bukan hanya satu prajurit pembawa umbul-umbul yang maju. Prajurit pembawa panji-panji Surya Majapahit melakukan hal yang sama, menyusul di belakang. 10 prajurit berkuda maju serentak sembari memecut-mecutkan cemetinya. Suara cemeti menggeletar mendengingkan telinga siapa saja yang mendengar. Prajurit pembawa cemeti memutar kuda tepat di titik perbatasan. Mereka menjalankan kuda di tempat. Kuda mereka tidak berlari, hanya menjejak-jejakan kaki di tanah. Mereka meludah ke arah prajurit Demak sembari menghina, "Maju sini, ayo maju sini, maju sini, maju." Cetar, cetar, bunyi cemeti yang dipecut-pecutkan ke udara membikin panas hati prajurit Demak. Senjata telah mereka genggam kuat-kuat, tetapi perintah tidak juga datang. 10 prajurit Daha yang memecut-mecutkan cemeti mereka memang belum menginjakkan kaki ke wilayah Demak, tetapi tingkah mereka benar-benar membuat amarah prajurit Demak menggelegak. "Ayo, maju selangkah lagi, ayo," gumam seorang prajurit Demak yang sudah tidak sabar. Syekh Siti Jenar telah duduk berhadap-hadapan dengan Susuhunan Giri Kedaton. Ki Arya Pinatih, paman Susuhunan Giri, ikut menemani keponakannya. Suasana sangat tegang, sudut-sudut ruang terasa mencekam. Jika sembarangan membuka rahasia Gusti Allah, itu ceroboh namanya. Ah, Kanjeng Susuhunan, Gusti Allah adalah Rahman, Maha Asih. Kasih-Nya tiada tersekat oleh apapun. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang-Nya tanpa terkecuali. Jadi apalagi yang dirahasiakan oleh-Nya? Ilmu hak tidak boleh sembarangan diajarkan kepada orang. Hanya manusia yang mendapatkan anugerah Gusti saja yang bisa mempelajarinya. Ah, Kanjeng, semua manusia yang terlahir di dunia ini sudah pasti telah mendapat anugerah dari Gusti Allah, dan anugerah terbesar darinya adalah hidup yang telah ditiupkan oleh-Nya kepada seluruh makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah Kanjeng Syekh yang didengar anak murid saya. Itulah yang tidak patut. Syekh Siti Jenar tersenyum. Biarlah menjadi pendorong bagi mereka untuk terus mencari kesejatian diri, Kanjeng. Orang yang menyamakan dirinya dengan Gusti Allah bagai khalayak masyarakat adalah musyrik. Dalam syariat dia layak dikenai kisos.
Ucapan yang keluar tanpa ilmu boleh dianggap syirik. Yang mengucapkannya boleh dikenai hukum kisos, tapi ucapan yang keluar dari ilmu adalah hal yang berbeda. Tak ada sahutan, suasana seketika senyap dalam ketegangan. Gemuruh pasukan Daha yang menyerbu wilayah Demak seolah-olah memecah langit. Kuda-kuda dipacu dengan nyalang, pedang-pedang yang telah terhunus berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari. Begitu pasukan Daha telah menginjakkan kaki di wilayah Demak, segera pasukan Demak bersorak-sorak. Mereka segera maju menyambut pasukan berkuda Daha dengan keberanian luar biasa. Maju, maju, pekikan sang senopati timbul tenggelam di antara sorak-sorai dan gemuruh yang memekakkan telinga. Umbul-umbul dan panji-panji berkelebat-kelebat. Tinggal beberapa langkah lagi, dua pasukan akan bertemu. Tinggal beberapa jengkal lagi, dua pasukan yang ingin mengukuhi bumi Jawa akan beradu kekuatan. Tak ada kegentaran di dada mereka. Mereka telah siap melibas dan menghancurkan lawannya. Langit mendadak tersaput awan tipis, seolah bersedih melihat putra-putranya hendak bertarung menyambung nyawa, hanya demi kekuasaan, hanya demi sebuah pengakuan tentang siapa yang paling berhak untuk berkuasa di atas tanah Jawa. Dua pasukan akhirnya bertemu. Perang berdarah pecah sudah. Senjata tajam yang beradu di udara berdenting-denting menggiriskan, ditingkahi bentakan dan pekik kemarahan. Maju sini, hayo! Seorang prajurit Daha memekik-mekik di atas kuda, menantang prajurit berkuda Demak yang baru datang. Pedang tajam tergenggam erat di tangan kanannya, siap terayun untuk merenggut nyawa siapa saja. Prajurit yang ditantang mendelik. Segera dia memacu kudanya dengan ceroboh. Sebuah ayunan memapas dadanya. Dak! Pedang membentur dadanya seperti terbentur batu cadas. Prajurit Daha yang mengayunkan pedangnya mendelik melihat tubuh lawannya tak terluka sedikit pun. Asu, makinya, yang berasa di atas angin terkekeh-kekeh. Cekatan dia menerjang. Pedangnya terayun memapas leher prajurit Daha. Tetapi yang diserang menghindar dengan lincah. Pedang lewat sejengkal dari lehernya. Sejenak prajurit Daha menjauh. Kemudian dengan indah memutar kudanya. Dia membusungkan dadanya, menantang. Lawannya geram bukan kepalang. Sigap dia memacu kudanya untuk menyerang. Pedang terayun telak. Buk! Pedangnya menimpa dada. Tidak dihindari sama sekali. Tebasan itu mental. Sedangkan dada yang ditebas tak menampakkan luka sama sekali. Prajurit Daha itu tertawa keras. Kau kira hanya kamu yang punya kesaktian? Orang Majapahit juga punya. Hayo, habiskan besimu. Pertempuran semakin sengit. Jerit kesakitan mulai terdengar di mana-mana. 1-2 orang tumbang ke tanah. Di manakah Gusti Allah berada? Tajam pertanyaan yang terlontar dari susuhunan giri. Tanpa zaman, tanpa makom. Jika demikian, bagaimanakah dia bisa dikenali dan ditunjuk? Hayyatun bil ruhin, qadirun bil alatin. Terhadap hal demikian, pengetahuan macam apapun tak akan mampu mengenalinya. Lantas mengapa kita disuruh untuk mempelajarinya melalui ruh yang tersifati oleh sifat-sifatnya? Hanya yang tanpa zaman dan makom yang mampu merasakannya,
bukan mengenalinya. Dan apakah ruh itu tak lain adalah sebagian dari zatnya? Apakah dia bisa dibagi? Tidak. Jikalau demikian, apakah ruh itu dia juga? Pasukan Daha terus merangsek maju. Pasukan Demak keteteran. 1-2 barisan buyar. Kepala Garuda, gelar tempur yang mereka pakai, terpapas oleh kepala Supit Urang, gelar tempur yang dipakai pasukan Daha. Pasukan Daha sedikit pontang-panting kelabakan, kebingungan, tapi perlawanan mereka menolak surut. Beberapa tubuh menggelosot tertebas pedang. Maju terus, maju! Teriakan Senopati Daha terdengar di antara keriuhan. Pasukan Daha bersorak-sorai. Melihat pasukannya mulai terdesak, Senopati Demak segera berteriak, "Seluruh pasukan Demak, Arda Candrawiyuha!" Segera saja beberapa prajurit Demak mengulang-ulang perintah senopatinya dengan memekik-mekik. Pasukan Demak tampak memecah, membentuk cekungan di tengah-tengah. Gelar tempur Arda Candrawiyuha mulai dibentuk. Melihat lawannya mengubah gelar tempurnya, Senopati Daha segera berteriak, "Kepala Supit, mundur! Kepala Supit, mundur!" Teriakan senopati itu diulang-ulang oleh beberapa prajuritnya. Serentak kepala Supit Urang pasukan Daha tertahan kini. Perlahan-lahan mereka berjalan mundur. Tak lama kemudian kembali teriakan senopati Daha terdengar, "Supit kanan maju!" Pasukan sayap kanan Daha segera maju bergemuruh. Teriakan selanjutnya menyusul, "Supit kiri maju!" Pasukan sayap kiri Daha bersorak-sorai maju. Kembali pertempuran pecah dalam gelar tempur baru. Pasukan Demak menyambut terjangan pasukan sayap kanan dan sayap kiri Daha. Denting senjata kembali terdengar, memekakkan telinga. Pertempuran berlangsung lebih dahsyat dari sebelumnya. "Sudahlah, Kanjeng Susuhunan, biarlah saya tempuh jalan yang saya yakini." "Iya, boleh, asal tidak membawa-bawa pengikut. Mereka punya pilihan, tidak bisa dilarang-larang, Kanjeng." Percik-percik bunga api menampak di udara. 2 senjata tajam yang berbenturan benar-benar menggiriskan hati. Tergetar tangan pemegangnya. Terasa bagai dirambati berpuluh-puluh semut. Keduanya memutar kuda, terpisah untuk beberapa saat, lantas kembali memacu kuda, saling serang satu sama lain. Modiar, terang, dua-duanya sama-sama lihai, sama-sama tangguh. Tidak ada kesepakatan di sini. Saya tidak melihatnya, Kanjeng Susuhunan. Saya melihatnya, Kanjeng Syekh. Sabetan pedang bisa dihindari. Prajurit Daha membentak garang, lalu membalas sabetan yang berhasil dihindarinya barusan. Jikalau demikian, saya mohon undur diri, Kanjeng Susuhunan. Silahkan, Kanjeng Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetapi pasukan Daha lebih unggul dalam perang darat. Gelar tempurnya yang kokoh, serangan-serangan prajuritnya yang terarah, membuat barisan pasukan Demak terpukul mundur sedikit demi sedikit, hingga teriakan untuk mundur terdengar. Pasukan Demak benar-benar kocar-kacir. Sorak-sorai terdengar membahana. Pasukan Daha mengejar pasukan Demak yang mundur bagai kucing yang mengejar tikus. Pasukan Demak terbukti kalah piawai dalam pertempuran darat.
Namun tujuan pasukan Daha tidaklah untuk merangsek jauh ke wilayah Demak. Pada satu titik nanti mereka akan berbalik dan keluar dari wilayah Demak. Kini yang terlihat adalah beberapa pertempuran kecil, kejar-kejaran antara prajurit Daha yang berada di atas angin melawan beberapa prajurit Demak yang masih nekat bertahan. Di atas bukit, sesosok tubuh bercaping yang hanya memakai cawat membeku di tempatnya berdiri. Kedua tangannya bersedekap, matanya masih terus mengawasi sisa-sisa pertempuran. Dia menyanyikan sebuah tembang yang mengalun terbawa angin sore yang berbau anyir. Wahai engkau yang dulunya tanah, suatu saat akan kembali ke tanah. Melangkah gagah, membusung dada penuh pongah. Tawa angkuhmu begitu lantang, tak mungkin terus kau berdiri bagai karang. Apa guna menyabung nyawa? Apa guna beradu senjata? Tidakkah jenuh menghidu anyir darah? Tidakkah jengah mendengar amarah? Ribuan tahun kau menyaksikannya, namun tak juga bosan karenanya. Tanah ini kenyang akan perang. Berapa lama lagi disuguhi hidangan yang sama? Oh jagat Dewa Batara, patutlah tanah Jawa merintih, entah untuk berapa masa lagi.